Kalau orang tua kita jadikan seperti raja, rezeki kita akan mengalir seperti raja. Tapi manakala orang tua kita jadikan seperti budak, maka rezeki kita pun akan mengalir seperti budak. Banyak secara kuantitas, jumlahnya banyak, tapi tidak berkah. Jumlahnya miliaran, tanahnya luas, tapi tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak lezat, malah apa yang dia makan menjadi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil dzati wal af'ali was sifat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidus sadat. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah al-qaila fi kitabihi ba'da al-'iyadhi billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad awsa habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma faqala: ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan. Tidak ada kalimat yang pantas kita lontarkan di pagi yang fitri ini kecuali pujian-pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang mana sebulan penuh telah kita laksanakan puasa. Bagi yang berpuasa, sebulan penuh telah kita melaksanakan salat al-qiyam, salat sunnah tarawih. Bagi yang tarawih, mudah-mudahan kita bisa istiqamah atas apa yang telah kita capai di bulan suci Ramadan, dan akan terus kita laksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di pagi hari ini turun hujan menandakan rahmat Allah, turun hujan, bumi pun turut merasakan kesedihan atas perginya bulan suci Ramadan. Kita berbondong-bondong datang ke masjid rumah Allah ini untuk melaksanakan sunnah Nabi yang agung, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Ummu Atiyah, salah seorang sahabiat, meriwayatkan, amarona Rasulullah, kami para perempuan, para ibu-ibu, anak gadis, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhruja wa nukhrijahunna, untuk keluar berbondong-bondong, bahkan mengajak sanak saudara, anak gadis, tua, muda, anak-anak semuanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat Id. Sampai-sampai yang haid pun disuruh keluar, yang berhalangan. Wa ya'tazilnal musalla, tapi mereka tidak masuk ke masjid. Di pelataran masjid mereka tidak melaksanakan sholat, tapi mereka yukabbirna bitakbirihim, mereka ikut bertakbir seraya orang-orang bertakbir. Hadirin wal hadirat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang menjadi qudwah kita, seorang nabi dan rasul manakala turun perintah kepada beliau, baik perintah itu berupa amalan atau ibadah, maka nabilah orang yang pertama sekali melaksanakannya sebelum orang lain. Bahkan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali lipat dibandingkan umatnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Andai pada hari ini, andai pada detik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita, ada di depan mata kita, tentu kita akan tertunduk malu, tidak sanggup menatap wajah yang mulia. Mengingat kita umatnya, masih jauh dari sunnahnya. Mengingat kita umatnya, masih jauh dari petunjuknya, masih jauh dari akhlaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, kita tetap berharap kepada Allah, semoga kelak kita dapat bertemu, kita dapat menatap wajah yang mulia ini di hari kiamat kelak, serta mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat,
Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tema khutbah Idul Fitri kita pada pagi hari ini adalah konsep kebahagiaan menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak menawarkan konsep kebahagiaan. Tapi justru kita selaku umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman kita, pegangan kita. Justru kita mencari kebahagiaan lain. Padahal Al-Quran sudah menawarkan begitu jelas dan begitu gamblang. Sebagai cerita ilustrasi, karena ini adalah momen Lebaran, tentu banyak sanak famili kita yang mudik. Tatkala di perjalanan mengendarai mobil di jalan tol, orang-orang berkendara melewati persawahan. Lalu orang yang ada di sawah, orang petani yang duduk di gubuk yang sederhana, melihat orang yang berkendara melalu lantang lewat jalan tol. Apa kata mereka? Betapa bahagianya mereka yang menaiki kendaraan beserta keluarganya. Dia bisa pergi kemana saja yang ia kehendaki. Lalu kemudian orang yang berkendara melihat di sela-sela kaca mobilnya, melihat para petani yang duduk di gubuk, kemudian makan makanan yang seadanya, juga mengatakan betapa nikmat dan bahagianya hidup mereka. Walaupun hidup di gubuk yang sederhana, tapi mereka masih bisa bercanda tawa ria. Begitu kata orang berkendara. Apakah kedua kelompok ini bahagia? Jawabannya, mereka sama-sama tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka masih mereka tumpangkan ke orang lain. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu ada pada diri kita kalau kita pakai kacamata orang lain. Begitupun sebaliknya, hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran? Konsep kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Setidaknya dalam waktu yang singkat ini ada 3 konsep atau 3 amalan. Apabila kita lakukan, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Artinya kita tidak akan pernah sengsara. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan doa. Doa adalah senjata utama kita orang-orang beriman. Perangkat pertama yang harus kita gunakan. Meskipun ada orang mengatakan ketika, wah maaf Pak, maaf Bu, kami tidak bisa membantu, kami hanya membantu doa. Justru doa itulah senjata yang paling ampuh. Tapi oleh karena doa itu kita kerdilkan posisinya, akhirnya doa yang kita panjatkan juga kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Kita perhatikan di awal-awal surah Maryam. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam manakala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata beliau,
wahai Tuhanku, tulang punggungku sudah lemah, tulangku sudah lemah. Karena tulang adalah muatan terkuat dalam tubuh ini. Tulang sudah melemah. Rambutku sudah menyala, artinya sudah beruban. Ini menandakan Nabi Zakaria alaihi salam tidak pernah meninggalkan doa hingga hari tuanya. Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Dan tidak pernah aku sengsara, tidak pernah aku kecewa manakala berdoa kepadamu. Ini Nabi Zakaria yang sudah mempraktekkannya. Konsep Nabi Zakaria dalam berdoa, walaupun dalam ayat ini adalah meminta anak, tapi konsep yang ditawarkan adalah umum. Jika kita meminta kekayaan, kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Jika kita minta kepada Allah kemuliaan, kemuliaan Allah tidak akan pernah luntur. Minta semau kita kepada Allah. Akan tetapi ada syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi seruan Allah. Beriman kepada Allah. Niscaya Allah akan kabulkan. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Zakaria alaihi salam di sini ketika berdoa ada 3 makom yang beliau lontarkan dalam doanya. Level yang pertama, makom yang pertama mengakui kelemahan, kaunuhu dha'ifa. Kita berdoa, akui kelemahan kita, ya Allah, mataku sudah rabun ya Allah. Ya Allah, pengetahuanku sudah lemah, badan sudah lemas. Akui kelemahan di hadapan Allah. Ya Allah, akalku tidak mampu mencerna. Akui. Yang kedua, Nabi Zakaria setelah mengakui kelemahan, mengakui bahwa doa yang dipanjatkan tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita baru berdoa sudah suudzon kepada Allah. Tidak pernah dikabulkan pun, untuk apa lagi berdoa? Inilah yang tidak dikabulkan. Tapi justru doa yang kita panjatkan itu selalu dikabulkan. Tapi kita tidak terasa, barangkali diganti dengan hal yang lain. Bukan seperti yang kita minta. Barangkali ditangguhkan kelak di akhirat diberikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Nabi Zakaria ketika berdoa menunjukkan atau menyebutkan manfaat yang kita doakan. Makanya setelah ayatnya wa inni khiftul mawaliya min warai, beliau menyebutkan karena ini adalah turun-temurun kenabian, beliau mengatakan nanti saudara-saudaraku ini kalau aku tidak punya keturunan, nanti agama ini akan dimusnahkan. Agama ini akan hilang lama-kelamaan. Begitu kata Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi mengakui kelemahan, kemudian berhusnuzon kepada Allah, kemudian yang terakhir menyebutkan manfaat apa yang kita doakan. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita tinggalkan berbakti kepada orang tua. Ini senjata ampuh. Bukan hanya orang Islam. Apapun agamanya, kalau dia taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, niscaya dia sukses, minimal dunia. Ini mohon maaf saya contohkan olo penggabean. Kurang apa lagi dia? Bandar mafia kala itu togel. Tapi kalau dari sisi dunia, karena dia berbakti kepada orang tuanya, dia melimpah ruah, bahkan dicari-cari oleh polisi nggak ketemu. Padahal dia sembunyi dalam rumah, nggak ketemu, digeledah nggak ketemu. Tapi bukan berarti ini dijadikan contoh.
Ini hanya dijadikan sebagai sekelas olo saja. Kalau berbakti kepada orang tua, Allah kasih minimal dunianya. Apalagi kita yang beriman. Ini dipraktekkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam ayat 32. Tapi sebelumnya Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kunt. Allah jadikan aku berkah, bermanfaat dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian dia mewajibkanku melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Setelah itu apakah cukup dengan salat dan zakat? Setelahnya ayat 32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada orang tuaku. Karena Nabi Isa hanya punya ibu. Berbakti kepada orang tuanya. Kata beliau, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Oleh karena berbakti tidak pernah merasa sombong. Tidak pernah merasa sengsara. Selalu bahagia karena membahagiakan orang tua. Ini momen Idul Fitri atau momen puasa kemarin. Adakah kita berikan kepada orang tua kita bukaan puasa? Apakah ada kita lihat orang tua kita yang mungkin tidak tinggal di satu tempat? Apakah di Idul Fitri ini ada kita belikan dia selembar pakaian? Orang tua tidak mengharapkan pakaian yang mewah. Orang tua tidak minta yang macam-macam. Mungkin style kita yang anak muda, jika kita belikan juga style untuk orang tua yang mewah-mewah, mungkin mereka tidak nyaman memakainya. Yang penting ada, mereka sangat senang. Terutama orang tua yang masih ada. Tapi na'udzubillah, sebagian orang sama orang tua agak menjaga jarak. Sama orang lain baiknya minta ampun. Tapi untuk saudara-saudaraku yang orang tuanya sudah meninggal, maka di momen-momen ini banyak berdoa. Ziarahi makam mereka. Niscaya juga mereka merasakan kebahagiaan Idul Fitri yang kita rasakan di dunia. Mereka juga merasakan di alam barzakh. Kalau orang tua kita jadikan seperti raja, rezeki kita akan mengalir seperti raja. Tapi manakala orang tua kita jadikan seperti budak, maka rezeki kita pun akan mengalir seperti budak. Banyak secara kuantitas, jumlahnya banyak, tapi tidak berkah. Jumlahnya miliaran, tanahnya luas, tapi tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak lezat. Malah apa yang dia makan menjadi penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita meninggalkan baca Al-Quran. Bulan puasa kemarin adalah awal mula dari semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mana contohnya dalam Al-Quran? Ini yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad untuk membuat engkau sengsara, tapi justru sebaliknya membuat engkau bahagia. Ayat ini turun menurut para ulama tafsir manakala orang-orang kafir Quraisy
Abu Jahal, Al-Walid ibn Al-Mughirah, An-Nadhr ibn Harith, dan seterusnya. Komplotan-komplotan yang memang mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau meninggalkan agama nenek moyangmu, engkau hanya menyampaikan Al-Quran, maka engkau akan sengsara. Lalu ayat ini turun untuk membalas bahwa orang-orang ahli Al-Quran, ahli itu tidak mesti ahli seperti level orang menafsirkan Al-Quran. Ada ahli yang membaca, ada ahli yang memahami, ada ahli yang menghafal. Semua orang berpotensi menjadi ahli Al-Quran. Tapi mengapa malah Al-Quran kita tinggalkan? Makanya di Masjid Al-Hilal ini mungkin dari wujud kecintaan terhadap Al-Quran, beberapa waktu yang lalu diadakan pengajian Al-Quran. Berapa yang hadir? Ibu-ibu banyak yang hadir. Berapa yang hadir bapak-bapak? Memang harus kita akui, jamaah yang dimuliakan Allah, belajar di waktu tua itu sangat sulit. Tapi saya kagum jika ada orang tua yang hadir ke pengajian meskipun tertatih-tatih. Sebenarnya dalam hati saya menangis dalam ungkapan kekaguman. Tapi nggak mungkin itu dinampakkan. Mereka sudah bersusah payah. Di Masjid Agung At-Taqwa sudah kami laksanakan juga yang namanya tarjamah Al-Quran per kata. Tarjamah Al-Quran per kata. Yang sudah ada yang lulus 3 juz per kata Al-Quran. Selangkah demi selangkah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Pengalaman mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihadakan sekedar tahsin perbaikan bacaan Al-Quran, mereka hanya memegang Al-Quran manakala ada pengajian. Oh, malam ini ada pengajian, maka dibuka-buka. Tapi ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran terjemah per kata yang distorkan setiap sekali dalam seminggu, jangankan di rumah, jangankan di masjid, bahkan keluar kota pun mereka tetap bawa Al-Quran. Meskipun di sela-sela kesibukan bisa dibuka. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kawan bertanya kepada saya, Ustaz, saya punya anak. Menurut Ustaz, anak saya ini kalau tamat sekolah nanti menghafal Al-Quran, apa langsung calon saja? Saya bilang, wahai saudara, kalau memang Anda konsisten yakin dengan konsep kebahagiaan Al-Quran, maka tempuhlah jalan menuju ahli Al-Quran. Jangan ada embel-embel lain. Dia masih takut nanti kalau Al-Quran cuma jadi imam masjid. Nanti kalau Al-Quran, hafal Al-Quran apalagi suaranya hanya pas-pasan, nggak dipakai pun di masjid. Berinteraksi dengan Al-Quran. Jika kita sudah memutuskan untuk menjadi ahli Al-Quran, maka kita wakafkan hidup kita untuk itu. Yakinlah kebahagiaan akan datang. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dan sebagai kesimpulan, jangan pernah kita tinggalkan berdoa. Kita evaluasi diri. Adakah kita berdoa keluar dari rumah, masuk rumah, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, masuk masjid, naik kendaraan? Evaluasi. Kemudian yang kedua, jangan terlantarkan orang tua. Minimal kalau belum mampu membahagiakan, jangan mensengsarakan, jangan menyusahi. Kita sudah menyusahi dari anak-anak sampai punya anak. Maka sudah saatnya orang tua kita bahagiakan semampu kita.
Kemudian yang ketiga, setelah jangan menyengsarakan orang tua, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Andai kita punya satu kalimat, dan itu satu-satunya kalimat yang kita punya, maka jadikanlah satu kalimat itu doa. Andai kita tidak punya orang lain, harus memilih salah satu, harus memilih satu orang yang menjadi sahabat dan teman kita, maka pilihlah itu orang tua. Kemudian, andai kita tidak membaca buku apapun di dunia ini, kecuali hanya satu buku, jadikanlah satu buku itu Al-Quran. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.